Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Baik, semua yang hadir, terutama sahibul bait dan juga semua adalah termasuk yang memakmurkan masjid. Sedikit mungkin karena tadi diminta. Saya membayangkan Masjidil Haram, Haramain maksudnya, di Makkah dan Madinah. Sampai hari ini kita tidak pernah tahu siapa takmir-takmirnya dari zaman ke zaman. Sebetulnya kalau kita mau menelisik ke bagian bawah sedikit, ada maktabah, ada juga susunan pengurus Masjidil Haram yang di Mekah dan juga di Madinah. Dan nama-nama itu berlangsung sejak adanya entah dari tahun berapa ya, sampai sekarang. Termasuk daftar imam, kalau nggak salah sampai sekarang daftar imam itu sudah ada sekitar 50 orang dari zaman mungkin sejak mulai ada internet. Muazin lebih banyak lagi. Dan tadi Ustaz Fakhrul Razi menyampaikan mungkin salah satu kalau kita tercantum di situ, walaupun mungkin terlupakan di hadapan manusia, Allah tidak akan pernah melupakan. Maka mungkin ajakan kami kepada semuanya, pertama ini amanah ini sesungguhnya amanah yang terbaik, karena di antara yang paling menguntungkan di dunia untuk di akhirat, di antaranya mengurus masjid. Dan orang-orang yang masuk surga mungkin kebanyakannya adalah bukan hanya yang bolak-balik ke masjid, karena yang ngurus masjid berarti dia mendapat pahala semua orang yang datang ke masjid. Jadi tidak ada yang, misalnya contoh ya, saya pernah ngobrol dengan yang bagian bersih-bersih di Masjidil Haram, ternyata mereka berebut, walaupun mungkin dari sisi dunia mukafaahnya tidak banyak, tapi mereka pahalanya sangat besar. Begitu juga bagian apa saja. Sampai saya pernah ketemu dengan salah satu petugas yang hanya ngurus masang lem pipa di Masjidil Haram lantai 2. Beliau selama setahun waktu dibangun lantai 2 di area tawaf untuk lantai 2, itu yang ngurus lem pipa untuk listrik, kabel dan yang lain. Dan beliau hanya 2 tahun kontraknya, tapi beliau berharap mudah-mudahan ini amal saya yang saya andalkan di akhirat. Orang ini orang Indonesia, dia tinggal di NTB, dan salah satu yang dipercaya menjadi mungkin bagian kepala khusus ngurus lem saja. Jadi nanti satu saat misalnya Allah menakdirkan, mungkin di antara kita ada yang diberi umur panjang, sebagaimana tadi Ustaz Farodi dalam sebuah syair, Imam Syafi'i juga mengatakan isma syi'takan wa ilm asya wa ma syi'tu illam tashalam yakun fa fil ilmi yujra al fata wal musim faminhum saqiyun wa minhum sa'idun wa minhum qabihun wa minhum hasan. Itu kata Imam Syafi'i. Ada orang yang dikasih umur panjang, ada juga yang dikasih umur pendek. Sekiranya umur kita cuma setahun, lalu kita sempat ikut nimbrung di dalam masjid ukhuwah misalnya, lalu Allah takdirkan kita dicabut nyawanya, maka itu cukup sebagai dalil atau hujah di sisi Allah bahwa dia sudah ikut termasuk man sana sunatan hasanah. Jadi berapa orang yang datang ke masjid dia dapat pahalanya. Kami sih membayangkan mungkin memang tidak sama dengan Masjidil Haram di Mekah dan di Madinah, tapi di ukhuwah ini cukup mewakili banyak yang di tempat lain tidak ada. Satu, masjid itu ada di keluar tol. Untuk cari masjid yang keluar jalan tol tidak banyak, ada di Kerapia, ya kan? Tapi posisi yang kedua, di ukhuwah juga punya nilai yang lain. Misalnya selalu ramai dengan orang-orang lalu lalang dan banyak lagi. Kalau di Masjidil Haram memang kita semua sudah tahu, tapi intinya harapan ke depan saya ingin mengajak bahwa setiap kita insya Allah punya andil, dan walaupun mungkin tentu hanya Allah yang tahu ya berapa banyak setiap kita bisa berbuat andil. Yang pasti sekecil apapun apa yang kita bisa lakukan, berikan yang terbaik. Kalau tadi disampaikan innallaha katabal ihsan ala kulli syai', maka setiap kita dalam hadis Nabi idza amila amalan falyuhsinah. Apabila kita beramal satu amalan, kita indahkan. Mudah-mudahan setiap amal kita akan jadi indah, dan termasuk di ukhuwah ini semoga kita menjadi sebab kita terkumpulkan di dunia, juga kita dikumpulkan kelak
di surganya, dan semoga Masjid Ukhuwah semakin baik ya, dan pengunjungnya juga makin banyak, dan semoga semua jadi lebih makmur lagi. Itu saja, wallahu taala a'lam bishawab. Mohon maaf kalau yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.